Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Ridho dari program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 10313224000018. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas kalkulus sub CLO yang ketiga. Di sini untuk nomor 1, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx berwarna biru, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial pada titik-titik berikut? Yang pertama, x sama dengan min 1. Yang kedua, x sama dengan 0. Yang ketiga, x sama dengan 1,5. Dan yang keempat atau D, x sama dengan 2. Baik, untuk yang pertama, x sama dengan min 1, dia itu tidak kontinu dan tidak terdiferensial karena limit dari ruas kanan dan kiri itu tidak sama, serta garisnya memiliki belokan tajam, sehingga mengakibatkan bahwa fx pada x-1 itu tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Kemudian yang B, ketika x pada x sama dengan 0, itu kontinu namun tidak terdiferensial karena terlihat pada garis ketika x itu 0, dia itu memiliki belokan yang tajam. Kemudian yang C, di sini dia itu adalah x sama dengan 1,5. Itu dia jawabannya adalah kontinu dan terdiferensial karena titiknya itu sejajar dan garisnya itu melengkung dan tidak berbelok tajam. Sehingga untuk x sama dengan 1,5 itu adalah terdiferensial dan kontinu. Kemudian untuk yang D, pada x sama dengan 2, itu jawabannya sama seperti nomor 1, di mana dia itu limit ruas kanan dan kirinya itu tidak sama, serta garisnya itu memiliki belokan tajam. Sehingga untuk x sama dengan 2 jawabannya adalah tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Berikutnya untuk nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah yang pertama turunan fungsi dari fx, yang kedua kemiringan garis singgung di titik 1,0, yang ketiga persamaan garis singgung di titik 1,0, yang keempat persamaan garis normal di titik 1,0. Baik, untuk yang pertama, turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Berikutnya kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan itu dapat dituliskan M sama dengan f aksen x, yang dimana f aksen x adalah 3x kuadrat min 3. Nah, untuk kemiringan garis singgung itu sudah ditentukan titiknya yaitu 1,0. Di sini kita masukkan saja nilai satunya. Jadi f aksen 1 sama dengan 3, x-nya kita substitusikan dengan 1. Kemudian 1 dikuadratkan yaitu 1, 3 kali 1 adalah 3 min 3, sehingga M sama dengan 0. Jadi didapati bahwa kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Kemudian yang ketiga, persamaan garis singgung di titik 1,0. Untuk persamaan garis singgung, rumusnya adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Di sini diketahui y1-nya adalah 0 dan x1-nya adalah 1. Dan m-nya sesuai dengan pada kemiringan garis singgung yang ada terdapat pada poin B, yaitu 0. Kita tinggal substitusikan saja nilai-nilainya, yaitu y sama dengan 0, y min 0 sama dengan 0 dikali x min 1, sehingga didapati y sama dengan 0, sehingga persamaan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Kemudian persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk persamaan garis normal, pada bagian M-nya itu kita tulis min 1 per M. Di sini kita tinggal substitusikan saja nilai-nilainya.
masih sama, yaitu Y1 nya adalah 0, M nya yaitu 0, dan X1 nya yaitu 1. Namun karena di sini min 1 per 0, sehingga untuk persamaan garis normal di titik 1,0 adalah tidak terdefinisi. Selanjutnya kita ke nomor 3. Suatu benda mengikuti lintasan fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min 1 per 2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Kemudian jawablah beberapa kondisi berikut. Kapan benda tersebut bergerak naik? Kapan benda tersebut bergerak turun? Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Dan tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui oleh benda tersebut, serta tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Baik, kita tentukan yang pertama, yaitu kapan benda tersebut bergerak naik. Untuk menentukan dia naik, itu benda naik ketika f aksen x itu lebih dari 0. Jadi kita tentukan dulu turunannya, yaitu f aksen x sama dengan 1 per 3x diturunkan menjadi x kuadrat, untuk setengah x kuadrat menjadi x, dan 2x menjadi min 2. Dan 1 jika angka saja itu akan menjadi 0 ketika diturunkan. Sehingga di sini saya tidak menuliskannya. Kemudian kita cari nilai dari x-nya. Di sini didapati x min 2 dan x plus 1, sehingga x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan pada garis bilangan dan kita uji tandanya. Setelah melakukan uji tanda, didapati bahwa naik pada interval min tak hingga, min 1, dan 2, tak hingga. Jadi benda tersebut akan bergerak naik pada interval min tak hingga, 1, dan 2, tak hingga. Kemudian pada poin B, kapan benda tersebut bergerak turun? Sesuai dengan garis bilangan yang terdapat pada bagian A, benda tersebut akan turun pada interval min 1, 2. Kemudian, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Untuk menentukan cekungnya, kita menurunkan lagi fungsi yang sudah kita turunkan tadi. Jadi di sini menggunakan double aksen. F double aksen x sama dengan 2x min 1. Di sini kita sama dengan 0, sehingga didapati 2x sama dengan 1 dan x sama dengan setengah. Benda tersebut akan naik ketika f double aksen itu lebih dari 0. Nah, kemudian kita masukkan pada garis bilangan. Karena di sini hanya didapatkan x-nya adalah hanya satu saja, yaitu x sama dengan setengah. Jadi kita masukkan setengahnya. Kemudian kita uji tanda dan didapati bahwasanya benda tersebut akan cekung ke atas pada interval setengah, tak hingga. Kemudian untuk bagian D, kapan benda tersebut cekung ke bawah? Karena sesuai dengan garis bilangan yang sudah kita tuliskan tadi dan sesuai dengan uji tanda yang sudah kita lakukan tadi, untuk cekung ke atas itu ketika dia itu f double aksen x itu lebih dari 0, sedangkan cekung ke bawah itu ketika f double aksen x itu kurang dari 0. Nah, berdasarkan garis bilangan yang tadi itu benda tersebut akan cekung ke bawah pada interval min tak hingga, 1 per 2. Berikutnya, tentukan titik maksimum dan minimum. Untuk menentukan titik maksimum dan minimum, kita menggunakan nilai-nilai x yang ada pada poin A tadi. Kita masukkan yang pertama, f dengan x-nya min 1, yaitu sepertiga dikalikan min 1 pangkat 3 dikurangi setengah kali min 1 pangkat 2 setengah dikurangi 2 min 1 plus 1. Setelah melakukan operasi pada fungsi ini, itu didapati hasilnya adalah 13 per 6.
Kemudian kita operasikan juga ketika X-nya adalah 2. Jadi F2 sama dengan 1/3 kali 2 pangkat 3 min 1/2 kali 2 pangkat 2 min 2 kali 2 plus 1. Itu hasil akhirnya adalah min 7/3. Sehingga untuk nilai maksimumnya adalah min 1,13/6 dan nilai minimumnya adalah 2, min 7/3. Dan yang terakhir, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Benda tersebut berbelok, kita akan menggunakan yang double aksen tadi, yaitu X sama dengan setengah. Kita masukkan pada rumus fungsinya, yaitu F setengah sama dengan 1/3 kali seperdua pangkat 3 min 1/2 kali 1/2 pangkat 2 min 2 kali 1/2 plus 1. Itu akan didapati hasilnya adalah min 1/12. Sehingga titik belok adalah ketika titik belok terjadi pada titik 1/2, min 1/12. Demikian untuk penjelasan pada tugas sub CLO 3 kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.